Saya Andika, guys. Di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang juga udah sering banget kalian requestkan di kolom komentar di KID dengan nadanya itu yang, Bang, kenapa kok nggak pernah nge-review Dell XPS? Bang, kenapa kok nggak pernah nge-review Dell XPS? Jadi itu kan kolom komentar ya. Jadi saya bacanya kayak gitu, entah intonasi kalian kayak apa, tapi saya nangkapnya kayak gini. Kenapa kok nggak pernah nge-review Dell XPS? Kayak Dell XPS itu harganya cuma 3-5 juta gitu. Dell XPS itu mahal cuy. Jadi laptop yang satu ini itu mahal. Jadi kalau kalian tanya kenapa kok nggak pernah nge-review Dell XPS, ya itu mahal. Dan akhirnya saya bisa mereview Dell XPS ini ya, menurut saya biar channel DKID ini lebih lengkap lah ya, karena kayaknya kalau laptop itu hampir semuanya kita udah pernah nge-review. Jadi biar lengkap, biar channel DKID ini menjadi channel review laptop terlengkap, jadi ya udah saya bahas juga. Dan sesuai judul, di video kali ini kita akan fokus ke pembahasannya daripada MacBook sama-sama mahalnya mending Dell XPS. Kenapa? Di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi perkenalkan, ini adalah Dell XPS 159570 yang menurut panutan saya yaitu Devly. Kalau Dell XPS itu adalah laptop ultrabook terbaik. Tapi beda versi. Kalau yang dibahas oleh Mr. Devly itu adalah Dell XPS 13 tahun 2020. Yang akan kita bahas kali ini adalah Dell XPS 15. Jadi secara screen size dia 15 inch dan dia tahun 2018. Nah, kalau misalkan kita mau comparekan dengan produknya Apple, itu ada di MacBook Pro 15 sama-sama tahun 2018. Kenapa saya kasih judul sama-sama mahal tapi mending Dell XPS daripada MacBook? Kita bahas dulu dari segi spesifikasi ya. Spesifikasi keduanya, spesifikasi utamanya sama. Jadi kalau untuk prosesornya Core i7 8750H, memori RAM-nya 16 GB. Kemudian untuk storage-nya sama-sama 512 GB PCIe NVMe. Tapi untuk yang akan kita bahas kali ini beda. Ini storage-nya adalah yang paling tinggi. Jadi dia 1 TB dengan kecepatannya 3000 Mbps. Kalau MacBook Pro, jujur saya nggak pernah pegang, jadi saya nggak bisa kasih informasi berapa untuk speed SSD-nya. Cuman saya kutip dari notebookcheck.com. Kalau untuk MacBook Pro tahun 2018 itu speednya menggunakan software yang sama ya, Crystal Bismarck, itu speednya ada di angka 2800-an Mbps. Kemudian kalau untuk graphic card-nya, Dell XPS 159570 ini menggunakan Nvidia GTX 1050 Ti Max-Q dengan kapasitas 4 GB. Sedangkan kalau untuk MacBook Pro 15 menggunakan Radeon 560X dengan kapasitas yang sama yaitu 4 GB. Nah, sekarang masuk ke layarnya. Kalau misalkan MacBook Pro menggunakan resolusi UHD yaitu 2600 x 1600 Retina display, dan kalau Dell XPS ini dia udah 4K, dan bukan hanya 4K, tapi Dell XPS ini juga sudah punya fitur touchscreen. Jadi kalian bisa touchscreen di layar 4K. Jadi kenapa menurut saya lebih bagus Dell XPS kalau misalkan sama-sama mahalnya daripada MacBook. Tapi memang harus saya akui kalau layar dari MacBook itu memang menurut saya keren banget. Dia udah Retina display, dan juga kalau MacBook 2018 itu sudah punya fitur True Tone sama seperti di iPad dan juga iPhone. Dia juga punya fitur Night Mode. Tapi menurut saya kualitas layar dari Dell XPS 9570 ini jika dibandingkan dengan Apple, resolusinya lebih bagus ini, dan kalau kualitas gambarnya menurut saya sih hampir sama ya dengan Retina display. Tapi harus saya akui memang lebih bagusan Retina displaynya Apple. Saya kutip dari notebookcheck.com lagi, karena saya nggak pernah pegang MacBook Pro 2018, jadi kita nggak bisa bandingkan secara side to side. Tapi kalau misalkan saya mau bandingkan ya saya research dulu untuk datanya, dan di notebookcheck.com untuk Apple nggak ada datanya di notebookcheck. Tapi kalau misalkan kita mau bandingkan dengan Delta E Checker-nya itu lebih bagus Apple daripada Dell. Dan mungkin sebagai perbandingan aja, di sini udah ada laptop yang biasanya saya pakai yaitu Lenovo Y530, resolusinya Full HD dengan 65% sRGB versus Dell dengan 4K touchscreen 98% sRGB, dan untuk brightness nits-nya hampir 500.
Nah, di sini kalian bisa lihat, ya pasti bisa lihat lah ya kalian, nggak usah kita play video 4K 4K-an. Mulai dari warna biru ketika booting Windows atau restart ini juga udah beda. Dell XPS terlihat lebih bening, warnanya itu lebih saturated dan jelas. Apalagi kalau misalkan video 4K atau kalian gunakan untuk editing, jelas mulai dari tekstur pixel dan warna 4K dari Dell yang pakai panel dari LG Philips ini bakalan lebih bagus. Memang nggak sebanding kalau misalkan kita bandingkan Dell XPS yang harganya hampir 30 juta dengan Y530 yang harganya itu sekitar 14 juta. Tapi kalau misalkan nggak saya bandingkan, itu kalian nggak bakal tahu gimana bagusnya kualitas layar dari Dell XPS ini. Kemudian untuk touchscreen-nya juga nggak ada stuttering atau putus-putus ketika saya coba untuk gambar dengan tangan, tapi karena maaf saya nggak punya stylus. Tapi kira-kira kalau kita gambar dengan cepet banget, udah minim banget stuttering dan touchscreen-nya juga udah sangat responsif. Desain layarnya juga udah bezel di ketiga sisinya yang akhirnya kalau bagian atas ikut tipis, mau nggak mau webcamnya harus ditaruh di bagian bawah, dan webcam di bagian bawah itu banyak banget orang yang nggak suka, terutama cewek. Kenapa? Karena kalau misalkan angle dari bawah itu biasanya bakalan terlihat lebih lebar atau lebih luas. Kemudian kalau untuk opsi upgrade-nya, Dell XPS ini juga easy to upgrade daripada MacBook ya. Jadi kalian bisa upgrade RAM. Ini kapasitasnya RAM 16GB, kalian bisa upgrade sampai 32GB dengan asumsi 16GB karena RAM-nya nggak ada yang onboard. Jadi ada 2 slot RAM. Kemudian kalau misalkan di Dell XPS yang 9560 itu bisa dual storage karena masih ada ruang untuk SATA, tapi kalau di seri ini itu nggak ada. Jadi ruang untuk SATA-nya itu diloskan notok jedok untuk baterai yang kapasitas baterainya sekarang lebih besar, tapi resikonya memang nggak bisa untuk dual storage. Tapi menurut saya ya nggak apa-apa karena SSD-nya yang ini sudah 1 TB, dan menurut saya 1 TB itu SSD 3000 Mbps menurut saya udah cukup banget. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, kalau Dell XPS 9570 ini nggak bisa dual storage karena ruang untuk hard disk-nya digunakan untuk baterai. Nah hasilnya sekarang baterainya itu kapasitasnya lebih besar. Kapasitas dari baterai Dell XPS ini 97 watt hour. Tapi menurut saya wajar sih karena dia 4K touchscreen, kemudian brightness-nya juga hampir 500. Dan ketika saya tes untuk streaming YouTube Loop menggunakan koneksi WiFi dengan tingkat brightness itu mungkin sekitar 140 nits, jadi tingkat brightness-nya itu ada di 30% dan untuk volumenya ada di 20%, dia bisa bertahan sekitar 8 jam 25 menit. Dan menurut saya sih masih cukup awet banget, mengingat sekali lagi laptop ini itu 4K touchscreen dan juga memiliki brightness nits hampir 500. Kemudian untuk speakernya menggunakan stereo speaker dari Wavemax Audio dengan 4 woofer. Suaranya itu emang gila sih. Mungkin ini adalah suara speaker laptop terenak yang pernah saya review. Suara bassnya itu empuk, jadi kayak kayak mendal gitu loh. Jadi kayak berlayer-layer. Dan jarang menemukan laptop tipis dan ringan dengan suara bass yang seenak ini. Biasanya laptop yang tipis dan ringan itu kalau nggak suara bassnya nggak ada, suara treble-nya doang. Jadi kayak suara toa yang digunakan mahasiswa untuk demo-demo kayak gitu. Jadi suaranya itu cempreng banget. Kira-kira seperti ini suara speakernya. Kemudian kalau untuk konektivitasnya, Dell XPS ini sudah menggunakan Wi-Fi killer AX16502 x 2 dengan Intel Wi-Fi 6 802.11ax plus Bluetooth terbaru yaitu Bluetooth 5. Dan kalau dari segi port I/O dibandingkan dengan MacBook Pro tahun 2018, MacBook Pro 2018 itu memiliki 4 ya, jadi 4 USB-C Thunderbolt. Bayangkan 4 USB-C Thunderbolt, tapi kelemahannya di MacBook Pro itu nggak ada konektivitas lain, jadi cuman hanya itu, jadi input power dan juga USB-C Thunderbolt 4. Nah, kalau di Dell ini memang satu aja USB-C Thunderbolt-nya, tapi dia lengkap. Dengan di bagian kiri terdapat input power, USB 3.0, HDMI, USB-C Thunderbolt-nya yang saya bilang tadi, kemudian ada audio jack. Di sebelah kanan terdapat Kensington lock, indikator baterai, USB 3.0, dan full size SD card dengan speed yang diklaim Dell bisa mencapai 200 Mbps. Tapi sayang sekali saya nggak bisa coba karena saya nggak punya micro SD yang UHS 2, jadi cuma UHS 1, speednya itu mentok di 100 Mbps. Jadi saya nggak bisa ngetes apakah benar-benar 200 Mbps untuk slot SD card-nya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke tes performa, sekarang kita bahas dulu untuk desainnya. Karena laptop ini spesial ya, kayaknya saya bisa nge-review itu setahun sekali aja kalau Dell XPS, karena harganya emang cukup menguras kantong. Jadi desainnya saya taruh belakangan karena menurut saya desainnya ini cukup anti mainstream jika dibandingkan dengan laptop-laptop lain. Pertama, dari segi build quality dan juga bahan material di bagian
layar, di atas layarnya ini dia pakai aluminium yang feel-nya itu sama lah ya kayak MacBook. Jadi kalau misalkan diraba-raba seperti ini tuh feel-nya itu bener-bener kerasa kayak MacBook. Bahannya mungkin juga sama, aluminium. Dan untuk Dell ini mungkin bedanya cuma di logo. Kalau logo Apple kan ada Apple Crowa, ini Dell terus muter kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian suka desain yang simpel-simpel sih menurut saya nggak masalah. Cuman bedanya kalau Dell XPS ini di lapisan dalamnya dia pakai magnesium. Jadi biar bahannya atau laptopnya ini lebih ringan. Dan yang menurut saya paling unik adalah di bagian palm rest atau di bagian keyboard ini. Karena dia sebenarnya aluminium tapi dilapisi dengan karbon. Jadi kalau kalian lihat di bagian sini itu full karbon. Dan ini adalah sensasi baru buat saya. Jadi saya nggak pernah nge-review laptop yang palm restnya ini karbon ya. Nggak pernah. Dan feel karbonnya ini entah gimana ya rasanya. Dia itu kayak empuk banget dan enak banget kalau digunakan untuk mengetik. Jadi kalau misalkan kalian raba gini tuh kayak empuk. Jadi kayak karet tapi dia nggak lengket. Jadi kalau misalkan tangan kalian berkeringat kemudian kalian gunakan itu nggak lengket. Tapi dia empuk. Jadi soft kayak karet gitu. Jadi karbonnya ini bahan apa saya juga kurang paham. Tapi kekurangannya bahan karbon dari Dell ini karena dia agak-agak karet dan juga hitam gitu ya. Dia itu gampang banget akrab dengan fingerprint. Apalagi saya ya. Entah kenapa saya itu orangnya cepet banget berkeringat di bagian tangan dan di bagian muka. Makanya kalau kalian lihat muka saya itu glowing itu bukan karena krim, tapi karena keringat. Jadi sekarang glowing. Gampang banget berkeringat. Jadi kalau misalkan tangan saya itu saya taruh di palm restnya itu udah pasti nempel. Dan bersihnya agak susah karena dia bukan kayak bahan plastik yang gampang banget dibersihkan. Jadi dia kalau udah nempel itu kayaknya entah harus ada pembersih khusus atau gimana. Tapi dia memang cukup sulit untuk dibersihkan. Nah, mungkin solusinya buat kalian yang sama seperti saya yang cepat banget berkeringat tangannya, kalian bisa pakai glove atau sarung tangan jadi biar nggak gampang ngecap fingerprintnya di bagian palm rest. Tapi menurut saya juga agak aneh sih ya misalkan pakai sarung tangan kemudian ngetik gitu, ya aneh sih. Jadi ya dibersihkan aja lah pakai tisu atau pakai apa biar nggak gampang kotor. Kemudian kalau untuk keyboardnya, biasanya saya bilang kalau keyboard dari Lenovo itu adalah keyboard paling nyaman. Tapi setelah saya nge-review Dell XPS ini, keyboard yang nyaman itu kayaknya Dell XPS deh sekarang. Jadi karena kayaknya dia tuh, feel tactile-nya, travel distance-nya, rasa empuknya itu kayak beda gitu. Kayak kadang saya misalkan ngetes keyboard laptop itu kayak feel-nya itu hampir mirip gitu lah. Tapi kalau Dell XPS ini ada yang beda, tapi saya nggak bisa jelasin. Jadi dia itu tactile-nya ada, empuknya ada, jadi kayak enak banget gitu loh. Kemudian untuk tombol powernya sudah memisah dengan keyboard yang letaknya ada di pojok kanan atas. Dan dia juga sudah include atau tertanam dengan fingerprint sama seperti teknologi di seri Dell G Series. Dell G Series, Dell G3 yang pernah kita review, fingerprintnya juga sudah tertanam di tombol power. Jadi enaknya kalau misalkan laptopnya nge-sleep kita nggak perlu power dulu kemudian fingerprint tekan 2 kali. Jadi kalian tinggal power udah nyala karena tombol power itu juga menjadi tombol fingerprint. Dan kalau secara desain overall kalau kalian suka desain yang simple-simple seperti ini, simple ya, dan warna-warna aluminium, finishing aluminium gitu ya cocok sih buat kalian. Tapi kalau kalian suka warna yang kontras ya nggak cocok. Yang cocok itu mungkin laptop ini ya. Ini laptop yang masih dalam tahap pengerjaan. Jadi ini adalah laptop terbarunya Asus. Namanya Asus VivoBook S14 yang desainnya menurut saya menarik, tapi di next video akan kita bahas. Intinya kalau misalkan secara desain kalian cari yang desain-desain yang gonjreng ya nggak cocok, tapi yang gonjreng ini nanti cocok. Tapi ini kalau misalkan simple, produktif dan nggak terlalu terlihat kalau laptop ini mahal ya. Jadi kalau misalkan kalian di cafe kan orang itu lihat wah laptopnya simple nih, murah, jadi nggak niat untuk mencuri itu nggak ada. Tapi kalau laptop kalian gonjreng RGB, nah itu kan pasti mahal nih, lampunya aja mungkin 2 juta nih kayak gitu. Jadi kalau misalkan istilahnya itu desain yang stealth, jadi istilahnya spesifikasinya gini, desainnya itu simple, dia maca atau camouflage. Oke, sekarang saatnya kita tes Dell XPS 159570 ini dari segi performa. Dan seperti biasa kita menggunakan Sensebench R15 sambil memonitoring suhunya melalui HW Monitor. Dan hasilnya di running pertama dengan power mode best performance dan kondisi laptop dicas, di running pertama mendapatkan skor 1007, running keduanya turun 962,
running ketiga 995, dan di running keempat skornya adalah skor tertinggi yaitu 1022 CB, dan untuk running terendahnya ada di running ketujuh dengan skor 949. Dan sekarang coba kita tes dengan settingan best performance tetap, tapi sekarang casnya kita cabut atau on battery, dan di running pertama skornya itu 863, running kedua 873, running ketiganya 869, running keempat 891, dan untuk running tertingginya berarti ada di running keempat yaitu 891, running terendahnya ada di running pertama yaitu 863 CB. Dan terakhir kita coba di mode better performance. Jadi kalau misalkan kalian pengen baterainya lebih awet bisa pakai mode ini, tapi resikonya performanya bakalan lebih berkurang. Dan di running pertama skornya itu 495 CB, running kedua 470 CB, tapi yang aneh ketika running ketiga ini naik lagi menjadi 858 CB. Running keempat turun lagi 481 CB, running keenam naik lagi 877 CB, dan running ke-6 dan juga sampai running ke-10 skornya ada di angka 450 sampai 500-an CB. Lanjut ke tes 3D Mark menggunakan driver Skydiver Dell XPS 159570 mendapatkan skor yang cukup tinggi juga yaitu 18.462. Lanjut ke tes gaming, meskipun Dell XPS 9570 ini bukan laptop gaming, bukan Dell Alienware yang merupakan memang sub-brand laptop gamingnya Dell, tapi karena udah pakai Nvidia GTX 1050 Ti Max-Q, jadi ya mungkin masih bisa digunakan untuk ngegame. Dan hasilnya di game pertama kita mencoba game yang cukup ringan dulu yaitu CSGO dengan resolusi Full HD tapi grafiknya mentok kanan atau high, dan hasilnya masih sangat playable untuk dimainkan dengan average FPS 70 sampai 80 fps. Lanjut ke game kedua, di sini kita pakai Dota 2 dengan resolusi Full HD juga, grafiknya juga mentok rata kanan, dan hasilnya juga masih sangat playable dengan average FPS 40 sampai 50 fps. Lanjut di game terakhir kita coba game wajib DKID yaitu PUBG PC atau PUBG Steam, resolusinya sama Full HD dengan grafiknya high tapi nggak ultra. Jadi kalau di PUBG itu ada ultra, ada high, jadi hampir mentok kanan. Dan hasilnya Dell XPS 159570 masih cukup playable untuk dimainkan dengan rata-rata FPS itu 50 sampai 60 fps. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang khusus kita gunakan untuk benchmark di DKID. Dell XPS 159570 ini mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 23 detik. Dan kalau untuk suhu temperaturnya, jadi setelah kita tes semuanya nih, kita tes Sensebench, kita tes 3D Mark, kita tes gaming, kita tes Adobe Premiere Pro, sekarang kita coba berapa suhu temperaturnya setelah melakukan kegiatan tasking yang sangat berat tersebut. Dan hasilnya menurut saya cukup panas ya, dia itu ada di angka 100 derajat Celcius kalau di HW Monitor. Dan mungkin casingnya ini yang terlalu tipis jadi kurang airflow atau gimana, tapi 100 derajat Celcius itu menurut saya cukup panas lah. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Dell XPS 159570 ini, dan kesimpulannya versi DKID kalau misalkan sama-sama mahal dibandingkan dengan MacBook ini 27.500.000, MacBook 29.500.000, selisih 2 juta menurut saya ya sama-sama mahal, mending Dell XPS daripada MacBook. Tapi kalau misalkan kalian pengguna Apple, pengguna Mac OS yang sudah terbiasa, yaitu preferensi masing-masing. Karena latar belakang saya adalah editor yang menggunakan Adobe Premiere Pro yang lebih enak misalkan pakai Windows, tapi kalau kalian pakai Final Cut biasanya pakai Mac OS. Jadi memang preferensi masing-masing, dan kalau misalkan kalian berbeda dengan saya ya nggak masalah, karena pendapat orang itu masing-masing. Tapi kalau pendapat saya, karena dia spesifikasinya lebih tinggi, SSD-nya 1 TB, kemudian 4K touchscreen, baterainya lebih besar, 97 Wh dan lebih awet, mungkin kalahnya dari MacBook. Dia nggak Retina display, tapi MacBook nggak touchscreen, kemudian dia nggak ada touch bar, kalau MacBook ada touch bar. Kemudian kalau misalkan kita bawa MacBook itu langsung dikira Sultan, mungkin itu aja sih bedanya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Dell XPS 159570 kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video.